Hai, dengan gue Stephen. Semoga semuanya dalam kondisi sehat. Dan kali ini gue mau mulai bercerita awal dari perjalanan penyakit kanker ini. Dan itu semuanya dimulai dari kurang lebih bulan April Mei tahun 2021 tahun lalu. Ya. Dan kita terima telepon dari kampung halaman maksudnya. Dan menantunya yang telepon sih, dia cerita bahwa mama kemarin awal tahun, kurang lebih di Desember Januari kemarin ya, itu pergi ke bidan. Oh, ngomong-ngomong nggak ada rumah sakit di kampung, adanya bidan, jadi ke bidan. Iya, ke bidan, ngecek payudaranya, katanya ada benjolan segede telur puyuh. Tapi bidannya bilang nggak apa-apa, ini mah kecil, nggak masalah lah. Terus dibiarin. Tapi kemarin-kemarin ini, berarti kurang lebih di bulan Maret ya, itu mama pergi cek lagi. Bidannya sampai shock. Tadinya kan segede telur puyuh. Sekarang tuh gedenya udah segede telur ayam kampung. Sampai bidannya bilang ini cepet-cepet ke Jakarta. Maksudnya cepet-cepet pergi ke kota gitu. Karena sama bidan tuh gak bisa diapa-apain. Ya, segede telur ayam kampung, kebayang gak sih? Nih, ini ayam kampung. Ada benjolan sebesar ini di payudara gitu. Keras lagi anggapannya. Ya. Jadi bener-bener langsung waktu itu kita shock. Satu rumah tuh shock kayak, hah, pas denger shock. Gitu, gue pertama kali ngomong shock. Anyway, iya. Langsung bener-bener bingung ya. Kita langsung bilang sih, udah kalau gitu ke Jakarta aja. Cepet ke Jakarta biar kita bisa langsung pergi berobat gitu. Dan tentunya sebelum dia datang kita juga udah cari-cari sih, kayak harus pergi ke dokter mana yang deket, yang mana yang dokter yang bagus, semuanya kita cari. Dan akhirnya di tanggal 8 Juni kita pergi ke dokter yang paling pertama. Ketemu sama dokter pertama ini juga gue sangat bersyukur ya, karena waktu itu kan udah Juni 2021, itu udah lagi lumayan mau tinggi tuh COVID-nya. Tapi dokternya kita masih bisa ketemu tanpa perlu PCR, tanpa perlu antigen, terus udah gitu juga selain pasiennya masih boleh gitu ditemenin sama 3 orang. Karena kita perginya bukan cuma berdua, tapi kita perginya berempat. Gua, mama gua, pasien, sama anaknya pasien satu. Ya, kita pergi berempat. Nyampe ke ruangan dokter. Pagi dok. Pagi. Ini yang mana yang sakit ya? Mana pasiennya? Ada apa sakitnya? Ya dok, ini pasiennya yang ini. Dia dari kampung halaman dok. Terus dia awal tahun kemarin ada ke bidan, dicek ada di payudara ada benjolan segede telur puyuh. Tapi sekarang katanya udah segede telur ayam kampung dok. Jadi mau cek aja dok. Oke, kalau gitu kita ke ranjang dulu buat saya periksa. Lokun kong sini. Ke bincang. Lokun kwa. A few moments later. Benjolan itu ada 3 tipe. Yang pertama itu kalau udah kecil dan banyak. Kecil banyak itu biasa pengaruh hormon, tapi ini kan bukan. Terus yang kedua adalah kalau dia cairan, ada benjolan tuh sisinya cairan gitu, itu adalah kista. Tapi ini juga bukan, karena ini adalah padat. Kalau padat itu artinya adalah dia tumor. Tumor itu ada 2 jenis, ada yang jinak, ada yang ganas. Tapi kalau didengar dari ceritanya kalian, yang dalam waktu cuma beberapa bulan berubah langsung besar, itu kemungkinan besar adalah diganas. Ya, bukan lagi di jinak tapi diganas. Nah, untuk ukuran ganas itu kan disebut sebagai kanker. Kanker itu ada ukuran-ukurannya, stadium-stadiumnya. Dan kalau saya lihat ini adalah T3, N2 dan M-nya masih nggak tahu, MX statusnya. T itu artinya adalah size tumor, di mana ukuran T3 itu adalah sudah lebih dari 5 cm dan N itu adalah nodul. Berarti sudah kena kelenjar getah bening yang ada di ketiak. Dan kalau tadi saya raba memang ada banyak gitu ya. Jadi makanya saya tulisnya N2. Dan M itu adalah metastase. Artinya apakah sudah menyebar ke organ lain atau belum. Kalau payudara biasanya pengen deket ke paru-paru. Saya tulisnya MX karena kita masih belum tahu, karena harus pemeriksaan yang jauh lebih lagi untuk mengetahui TNN-nya ya. Dan kalau T3N2 M-nya 0, maka itu disebut sebagai stadium 3B. Dan kalau M-nya M1 atau sudah menyebar ke organ lain, maka sudah stadium 4. Nggak sakit dok, makan kuat, tidur juga masih kuat. Bau sakit? Nggak sakit. Iya betul, kanker itu nggak selalu harus ada rasa sakit. Malah justru kalau udah ada sakit gitu ya, misalkan sesak napas, itu justru malah udah tanda-tanda bahwa udah nyebar ke paru-paru. So, ini masih bagus nih, belum ada rasa sesak. Jadi, kemungkinan besar masih di stadium 3B. Tapi untuk lebih jelasnya kita harus periksa lagi biopsi, PET scan untuk lebih tahu nih apakah sudah metastase, apakah beneran ganas atau belum ya. Karena itu kan tadi baru saya raba-raba doang. Jadi tetap perlu ya untuk semua pemeriksaannya ya. Kalau misalkan kalian merasa ada benjolan,
sebaiknya langsung pergi aja cek ke orang yang benar-benar mengerti, yaitu adalah dokter. Jangan ikutin kata orang, sebaiknya pergi ke dokter, diperiksa. Karena semakin cepat kalian periksa, semakin cepat juga untuk sembuhnya. Pengobatannya pun jauh lebih cepat daripada kalian tunda. Nggak tahu pengobatannya bisa jadi berapa lama ya. Dan juga biayanya pun nanti juga jadi jauh lebih bengkak daripada kalian periksanya lebih awal. Apalagi khusus bagi yang mikirin untuk biayanya ya. Semoga cerita kali ini ada sesuatu yang bisa dipetik ya. Ingat, nggak ada rasa sakit loh, dan itu berhubungan sama lagu yang gue tulis juga. Mungkin habis ini gue bakal puterin lagunya ya. Dan cerita kali ini sampai di sini terlebih dahulu. Selanjutnya akan gue ceritakan tentang pertanyaan-pertanyaan yang gue tanyakan kepada dokter pertama ini. See you soon.